yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, dia itu berpakaian, tapi pakaiannya belum memenuhi syarat atau kaidah hijab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang berpakaian tapi pakaiannya itu tipis, sehingga pakaian tersebut dapat menampakkan kulit dalamnya. Nah, berarti itu hakikatnya pakai pakaian tapi telanjang. Seperti itu. Kenapa? Karena meskipun dia telah berpakaian, tapi pakaian tersebut rawan dan masih dapat menyifati kulit dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kaum wanita yang menggunakan pakaian yang ketat, sehingga meskipun dia itu telah melilitkan pakaian dalam tubuhnya, tapi lekuk-lekuk tubuhnya tetap terlihat jelas. Jadi dia itu berpakaian tapi seakan-akan dia telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya dapat membentuk bodi tubuh dari seorang perempuan tersebut. Nah, itulah yang telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Pada masa Nabi ini belum ada. Kecil tersebut adalah zuhurul kasiyatil 'ariyat. Nampaknya orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Jadi orang-orang berpakaian tapi telanjang. Kok bisa? Dia itu berpakaian secara zahir, tapi pada hakikatnya dia adalah telanjang. Yakni mereka adalah an-nisa. Siapa an-nisa itu? Kaum wanita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis marfu ini namanya, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma wa dzakara minhuma wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Yang artinya ketika Nabi Muhammad dulu ketika beliau masih hidup di tengah-tengah para sahabat, beliau telah mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan yang tidak akan saya lihat, tapi golongan tersebut adalah bagian dari penghuni neraka. Di antara golongan tersebut adalah wanisaun kasiyatun 'ariyat, yaitu seorang perempuan, kaum perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Berpakaian tapi telanjang. Maka para syurahul hadis, para pensyarah kitab-kitab hadis mengatakan orang-orang yang berpakaian tapi telanjang adalah orang-orang yang tidak mau menutup auratnya
atau mau menutup auratnya tapi menggunakan pakaian yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, dia itu berpakaian tapi pakaiannya belum memenuhi syarat atau kaidah hijab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang berpakaian tapi pakaiannya itu tipis, sehingga pakaian tersebut dapat menampakkan kulit dalamnya. Nah, berarti itu hakikatnya pakai pakaian tapi telanjang. Seperti itu. Kenapa? Karena meskipun dia telah berpakaian, tapi pakaian tersebut rawan dan masih dapat menyifati kulit dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kaum wanita yang menggunakan pakaian yang ketat, sehingga meskipun dia itu telah melilitkan pakaian dalam tubuhnya, tapi lekuk-lekuk tubuhnya tetap terlihat jelas. Jadi dia itu berpakaian tapi seakan-akan dia telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya dapat membentuk bodi tubuh dari seorang perempuan tersebut. Nah, itulah yang telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Pada masa Nabi ini belum ada. Jadi seolah-olah sebagaimana ucapan Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan seolah-olah Nabi Muhammad itu dapat menerawang masa depan. Karena fenomena seorang perempuan yang berpakaian tapi telanjang ini berhari-hari, setiap hari kita lihat di sekeliling kita. Apalagi di daerah perkotaan. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu mampu menerawang masa depan. Tapi beliau itu dapat menerawang masa depan bukan berarti beliau itu adalah seorang dukun, tidak. Tapi beliau mengetahui ilmu ini tidak lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah tidak berkata, tidak bersabda karena dorongan hawa nafsunya, tapi yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah wahyu yang diberikan Allah kepada beliau. Seperti itu. Jadi beliau itu mengetahui hal gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu hal gaib kecuali Allah. Masa depan itu juga hal gaib. Dan tidak dapat mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Illa man irtada mir rasul," kecuali utusan Allah yang memang telah diizini oleh Allah, telah diberitahu oleh Allah tentang hal gaib. Jadi fenomena perempuan yang berpakaian tapi telanjang ini adalah merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, tanda ini sudah terjadi sejak dahulu. Semakin kesini semakin banyak dan tetap berlanjut seperti itu. Setan itu kan apa? Setan itu godaannya lembut. Dulu banyak sekali orang tahun 70-an, 80-an banyak sekali kaum wanita yang tidak pakai hijab alias jilbab. Geno boten?
Zaman semono itu jarang sekali pakai jilbab. Bahkan zaman saya sendiri tahun 90-an itu ketika saya sekolah, murid-murid perempuan yang pakai jilbab satu sekolah cuma 1 atau 2 orang SD. Tapi sekarang jilbab itu telah menjadi pakaian resmi alias seragam, kan begitu? Tapi setan gak kehabisan akal. Dulu kaum wanita itu sukanya atasnya pakai kerudung, tapi bawahnya itu seperti pensil. Tahu caju sampean? Caju itu tongkat yang digunakan untuk menanam jagung. Apa di sini? Ya seperti itulah. Jadi atasnya pakai kerudung, bawahnya caju. Seperti itu. Tapi sekarang kan trennya hijab syar'i. Gitu betul. Tapi meskipun sekarang trennya hijab syar'i, setan gak kehabisan akal. Dengan hijab syar'i itu kaum wanita tujuannya itu untuk berbangga-banggaan dengan hijabnya tadi, berbangga-banggaan dengan orang-orang. Jadi tujuan untuk menutupi aurat itu tertutupi dengan berbangga-banggaan tadi. Berbangga-bangganya itu mencapai 60-70% selebihnya menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan itu gak kehabisan akal, ya. Maka seperti itu. Nah, makanya fenomena seorang perempuan yang pakai baju tapi telanjang ini telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, dan karena prediksi beliau itu berdasarkan wahyu, maka pasti terjadi. Maka bagaimana konsekuensi kaum wanita yang memakai pakaian tapi telanjang? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka kaum perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, mereka tidak dapat masuk ke dalam surga, wa la yajidna rihaha, dan mereka juga tidak mampu untuk mencium, untuk menghirup bau surga. Bau surganya aja tidak dapat mencium, apalagi masuk surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dalam jarak yang demikian jauh, bau surga itu masih tercium dengan harumnya. Tapi karena dia kaum perempuan itu tidak memakai pakaian yang sesuai syariat Islam, yakni dia pakai baju tapi telanjang, maka dia adalah tetap dikategorikan sebagai orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak mampu untuk menghirup bau surga. Sekarang pertanyaannya, lah terus bagaimana apabila anggota keluarga kita itu ada yang masih demikian? Sudah kita nasihatin, tapi dia nggak mau. Ya, kewajiban kita itu hanya menasehatin. Kalau dia nggak mau, berarti itu bukan urusan kita. Seperti itu. Maka tugas para nabi dan rasul, tugas para rasul itu cuma menyampaikan al-balaghul mubin. Tapi kalau kaumnya masih membangkang, maka itu urusan mereka. Kecuali kalau orang yang kita suruh tadi adalah di bawah kekuasaan kita, maka kita mau tidak mau sifatnya harus benar-benar memaksa. Maksudnya gimana? Seorang suami kepada istrinya
seorang suami kepada anak-anak perempuannya, orang tua kepada anak-anaknya, itu sifatnya tidak hanya menganjurkan, tapi sifatnya adalah mewajibkan. Kamu harus memakai pakaian jilbab yang syar'i, titik. Seperti itu. Tidak boleh ditawar. Tapi kalau kita orang lain, nggak boleh, nggak bisa. Tetangga kita nggak pakai jilbab, nggak boleh kita omel, kita celah dan kita caci maki, ya kan? Kewajiban kita cuma menyampaikan. Kalau keluar rumah, apalagi kalau keluar di mana, di khalayak ramai, maka pakailah jilbab. Sudah, titik. Kalau kita cuma diam, maka nanti ketika orang yang tidak memakai jilbab tadi dituntut oleh Allah di akhirat, kita juga ikut dituntut. Jadi yang penting kita itu menggugurkan kewajiban dan berharap agar dia mendapatkan petunjuk. Begini, tolong kalau keluar pakai jilbab. Tapi kalau dia nggak mematuhi, sudah, itu bukan kewajiban kita. Karena kita tidak punya sultan, tidak punya otoritas penuh kepada tetangga kita. Betul ya? Nah, seperti itu. Nah, seorang perempuan yang keluar rumah, apalagi keluar di keramaian, kok tidak menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, maka suaminya nanti juga ikut diseret ke dalam neraka. Makanya kalau seorang suami itu membiarkan istrinya tidak memakai jilbab ketika keluar rumah, apalagi ke khalayak ramai, maka dia benar-benar tidak memiliki sifat ar-rujulah, sifat kejantanan, sifat kecemburuan, dia itu enggak ada. Tidak ada seperti itu. Ya. Istrinya tidak pakai jilbab, apalagi pakaiannya zukensi. Tahu zukensi sama? Ya tadi, berpakaian tapi telanjang, tapi dia nggak punya kecemburuan. Itu diumpamakan sebagai seorang keledai. Gimana? Para ulama kita mengatakan manis tughtiba walam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dituntut marah tapi dia tidak marah, maka dia adalah keledai. Jadi kita harus tegas. Kalau dalam masalah sesuatu yang remeh, kita kalau marah gak baik. Tapi kalau dalam sesuatu yang resikonya itu tinggi, kalau kita gak marah, itu namanya seorang keledai. Keledai adalah simbol dari hewan yang sangat bodoh. Itu keledai. Ya. Seorang laki-laki, seorang suami yang tidak punya rasa kecemburuan kepada istrinya, itu diumpamakan dengan binatang keledai. Seperti itu. Nah, makanya itulah Islam. Islam itu menjaga agar kita itu hidup dengan damai, agar kita itu hidup di tengah masyarakat sesuai dengan apa? Sesuai dengan norma-norma yang ada. Pernah ya? Pernah Syekh